Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat dan rezekinya, dan tak lupa-lupanya kita kirimkan salawat kepada ruh junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, pada hari ini Ana akan menjelaskan tentang buku Ta'lim Muta'alim, yang mana buku ini ditulis oleh Imam Az-Zurnuji, diterbitkan oleh Aqwam, dan ahli bahasanya adalah Abdurrahman. Bagilah dalam buku ini diuraikan dan dijelaskan menjadi 13 pasal, yang mana setiap pasal-pasalnya memiliki makna yang sangat bermakna. Saya akan menjelaskan satu persatu dari pasal tersebut. Baiklah, pasal 1, yakni mengenai definisi ilmu fikih dan keutamaannya. Kaum muslimin dan muslimah, sesuai hadis Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah, dari ia dilahirkan sampai ia dikubur. Merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu. Ilmu yang dianjurkan dalam Islam ialah ilmu yang bermanfaat dan sering digunakan, seperti kedokteran dan ilmu agama. Itulah yang dianjurkan dalam menuntut ilmu. Kemudian pasal selanjutnya adalah meluruskan niat ketika belajar. Seorang penuntut ilmu haruslah memiliki niat yang lurus ketika ia menuntut ilmu. Jika ia memiliki niat yang bagus, maka ilmu itu akan melekat pada dirinya. Jika ia tidak niat menuntut ilmu, maka sia-sia saja ia menuntut ilmu, karena niat itu yang mendasari semua pekerjaan. Itulah intinya. Kemudian pasal ketiga adalah cara memilih ilmu, guru, dan teman, dan memunculkan keuntungan kaum muslimin dan muslimah. Dalam menuntut ilmu juga kita dituntut harus bisa memilih teman dan guru yang mana bisa memberikan kita ilmu yang dapat merubah diri kita maupun orang lain. Karena dengan guru yang baik, maka akan lahirlah seorang murid yang baik. Maka dari itu, seorang penuntut ilmu haruslah bisa memilih siapa yang guru yang bisa merubah ia dan memberikan ilmu yang bermanfaat baginya. Kemudian pasal keempat, yakni mengenai menggunakan ilmu dan ulama, mengagungkan ilmu dan ulama. Seorang penuntut ilmu juga dianjurkan untuk mengagungkan ilmu. Kenapa? Karena jika ilmu itu diagungkan, maka ia akan bermanfaat bagi kita. Dan ulama, jika kita mengagungkan ulama, maka insya Allah ilmu yang miliki akan mengalir kepada kita secara tidak langsung maupun secara langsung. Oleh karena itu, penuntut ilmu harus juga mengagungkan para ulama, mengagungkan ilmu dan juga gurunya. Kemudian pasal kelima, yakni mengenai kesungguhan dan semangat dalam menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu juga harus memiliki semangat dan kesungguhan, karena jika ia tidak semangat, maka ilmu yang ia dapatkan tidak akan sesuai dengan apa yang inginkan. Karena jika kita berusaha sebaik mungkin, maka ilmu yang kita dapatkan hasilnya tidak akan mendustai hasil usaha yang kita lakukan. Itulah ilmu. Kemudian pasal 6, yakni mengenai permulaan belajar, kadar banyaknya dan urutannya. Dalam Islam, ilmu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, karena ilmu merupakan cahaya yang Allah turunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, untuk menerangi bumi dari perbuatan dosa-dosa yang menggelapkan. Dalam menuntut ilmu, permulaan belajar harus dimulai dari saat kita lahir hingga kita tua nanti. Karena walaupun kita sudah meninggal, jika ilmu itu kita ajarkan pada orang lain, asalkan ia berbentuk kebaikan, maka ilmu itu tidak akan pernah hilang dan mengalir pahala yang terus sampai kita dibangkitkan pada hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimah, sesungguhnya Allah menciptakan cahaya itu pada hari Rabu. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu adalah cahaya, maka sebaik-baik
menuntut ilmu adalah pada hari Rabu, karena pada hari Rabu itu cahaya diciptakan. Begitu juga dengan ilmu. Kemudian urutannya adalah mulailah belajar atau menuntut ilmu itu dari hal-hal yang mudah atau hal-hal yang kecil, baru menuntut ilmu dilakukan dengan hal-hal yang lebih besar. Kemudian pasal ke-7 yakni bersifat tawakal. Dalam menuntut ilmu kita juga dianjurkan bertawakal, karena jika kita bertawakal pada Allah, maka Allah akan memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Itulah adilnya Allah. Kemudian pasal ke-8 mengenai waktu menuntut ilmu. Seperti pasal sebelumnya, waktu menuntut ilmu tadi ialah sebaik-baiknya waktu saat kita masih kecil hingga kita tua nanti, dan pada hari Rabu, karena sesungguhnya hari itulah cahaya diciptakan oleh Allah. Kemudian pasal ke-9 yakni belas kasih dan nasihat. Seorang guru juga hendak menghormati muridnya. Bukan hanya murid menghormati guru, tetapi guru juga menghormati muridnya. Itulah Islam. Sesuatunya harus seimbang. Begitu juga dengan guru. Jika muridnya salah, maka guru wajib mengingatkannya. Begitu juga dengan murid. Jika seorang murid mendapati gurunya melakukan kesalahan, maka boleh ia mengingatkannya, asalkan dalam kebaikan. Kemudian pasal ke-10 yakni mengambil manfaat dan menyerap adab-adab. Seperti yang dijelaskan dalam buku Ta'lim Muta'alim, yakni pentingnya adab sebelum ilmu. Dalam menuntut ilmu juga harus kita perhatikan adab-adab, karena barang siapa yang memiliki adab yang baik, maka Allah akan senang padanya, sehingga Allah akan mempermudah segala urusannya. Kemudian pasal ke-11 bersikap warok saat belajar. Seorang penuntut ilmu harus juga memiliki sikap warok, yakni artinya menjaga diri dari segala yang dapat merusak ilmu dan dirinya. Kemudian pasal ke-12 yakni hal-hal yang dapat mempermudah hafalan dan yang menghilangkan hafalan. Sesungguhnya faktor terkuat dalam mempermudah hafalannya adalah ada 4, yakni kesungguhan, ketaatan, mengurangi makan, membaca Al-Quran, dan juga sholat malam. Intinya adalah dalam untuk mempermudah menuntut ilmu, haruslah ia melakukan perbuatan yang baik dan terpuji, karena Allah menyukai orang-orang melakukan hal terpuji, sehingga Allah akan ridho kepadanya. Jika Allah sudah ridho, maka Allah akan mempermudah segala urusannya di dunia maupun akhirat. Sedangkan hal yang dapat menghilangkan hafalan atau memudahkan lupa adalah berbuat dosa, karena dosa dapat menyebabkan kefakiran terhadap orang-orang, apalagi contohnya adalah berbohong. Kemudian pasal ke-12 adalah hal-hal yang dapat mendatangkan rezeki, menahan rezeki, dan menambah umur. Kaum muslimin dan muslimah, sesungguhnya hal-hal yang dapat mempermudah rezeki adalah ia juga dengan berbuat kebajikan dan hal yang terpuji. Walaupun sebenarnya rezeki ini telah diatur oleh Allah, mungkin sebagai takdir, tetapi takdir itu bisa kita ubah dengan apa? Dengan usaha. Karena seperti kata pepatah, kalau kita tidak bekerja atau berdiam diri, maka rezeki itu akan dipatuk ayat. Begitu juga dengan bekerja. Bekerja itu atau berusaha akan sesuai dengan hasilnya. Jika kita berusaha, maka Allah akan memberikan kita rezeki sesuai usaha kita. Mungkin sekian uraian penjelasan dari Yana. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.